teman dari mana, Dek? Sigli. Dari sini siapa namanya? Iskandar. Iskandar. Oh, ini dalam rangka apa nih ke Masjid Raya nih? Salat tarawih. Salat tarawih. Ingin melihat keindahan daripada ini ya, Masjid Baitur Rahman Banda Aceh ya, kebanggaan orang kita seluruh Aceh ya. Oke. Makasih ya, Dek ya. Oke, makasih ya. غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang jemaah Isya dan Tarawih, kaum muslimin dan muslimat, serta para pendengar di mana saja berada yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama di malam yang berbahagia ini, di malam yang ke-11, sebelum kita melaksanakan salat tarawih, kita mengikuti tausiah yang insya Allah akan disampaikan oleh guru kita Al-Ustaz Bapak Profesor Dr. Haji Syahrizal Abbas MA. Kepada beliau sebelum dan sesudahnya mari sama-sama kita aturkan ribuan terima kasih serta kita persilahkan dengan segala hormat. Allahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd.
قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم. Kaum muslimin sidang jamaah Isya tarawih witir rahimakumullah. Marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Kita masih diberi kesehatan, diberi kekuatan dan kesempatan oleh Allah untuk melaksanakan salah satu perintah yang wajib kita tunaikan, yaitu melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan ibadah yang kita laksanakan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita patut bersyukur karena masih bisa bersama-sama untuk melaksanakan ibadah ini, menghidupkan bulan suci Ramadan ini walaupun dalam kondisi masih COVID-19 melanda wilayah kita. Karena banyak juga saudara kita, famili kita, atau tetangga kita yang uzur syar'i atau sakit, atau mungkin juga sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka tidak bisa bersama kita untuk melaksanakan ibadah ini. Patut bersyukur, karena kalau kita bersyukur akan nikmat Allah, Allah akan tambahkan nikmat itu. Tapi kalau kita ingkar akan nikmat Allah, ingat azab Allah itu amat pedih. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kemudian salawat-salam mari sama-sama kita sampaikan ke haribaan Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang memberikan contoh teladan kepada kita semua umatnya agar kita itu hidup mulia dan terhormat, hidup selamat dan bahagia di dunia dan di akhirat. Sidang jamaah rahimahullah, pengurus Masjid Raya Baitur Rahman meminta untuk menyampaikan materi seputar adab berpuasa. Mudah-mudahan materi ini mengingatkan kita kembali apa yang telah kita lakukan selama ini. Sidang jamaah yang terhormat, puasa adalah salah satu ibadah yang paling istimewa dalam ajaran Islam. Keistimewaan ibadah ini tidak hanya terletak pada tata cara dan adab pelaksanaannya, tetapi ibadah ini mendapat pengakuan yang istimewa dan amat tinggi dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap nilai fadilah yang dikandungnya. Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang tanpa batas terhadap hamba yang menjalankan ibadah puasa dengan penuh keimanan kepadanya. Hal ini didasarkan pada hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Qala Nabi SAW, kullu amal ibni Adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzibi. Artinya, setiap amal anak Adam itu untuk dirinya kecuali puasa. Puasa itu untukku dan aku pula yang membalasnya. Hadis ini menggambarkan kepada kita semua betapa hebatnya ibadah puasa itu. Karena Allah sendiri menyatakan bahwa ibadah tersebut spesial untuknya. Allah sendiri yang membalasnya, dan Allah sediakan pintu khusus Ar-Rayyan di surga bagi orang yang melaksanakan ibadah puasa. Bila dalam ibadah lain Allah atau Rasulullah SAW cenderung menyebutkan balasan ganjaran limitatif seperti 10 kali lipat pahalanya,
27 derajat seperti salat berjamaah, dan bahkan ada yang 700 kali lipat ganjarannya. Namun ibadah puasa yang mulia ini Allah tidak tentukan batas limitatifnya. Hal ini menandakan bahwa Allah akan memberikan balasan berapapun dan tanpa batas apapun sesuai yang dikehendakinya kepada orang yang menjalankan ibadah puasa atas dasar keimanan yang sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidang jamaah Isya tarawih witir rahimakumullah. Dalam rangka mendapatkan pahala, ridha dan keampunan Allah Subhanahu wa taala, maka ibadah spesial ini harus dilaksanakan sebagaimana tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sunnah Rasul menjadi pedoman bagi kita dalam rangka menjalankan ibadah puasa guna menggapai kesempurnaan ibadah ini. Inilah yang dikenal dengan adab berpuasa. Bila kita tidak mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau tidak memiliki adab berpuasa, maka ibadah puasa yang kita jalankan berupa menahan makan, menahan minum, dan tidak berhubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan, serta tidak berusaha menjaga hal-hal yang dapat meruntuhkan nilai ibadah puasa, maka ibadah ini akan sia-sia dan tidak membawa kebaikan jiwa bagi orang yang menjalaninya. Ilustrasi ini dilukiskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu sabdanya. Qala Rasul, kam min shaimin laisa lahu jazaa illa al-jum' wal 'atas. Artinya betapa banyak orang yang berpuasa namun tidak ada balasan apapun terhadap puasa itu kecuali yang ada hanyalah lapar dan dahaga saja. Ilustrasi yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ternyata telah terbukti pada masa sekarang. Ada orang yang berpuasa namun masih banyak ditemukan tindakan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Merampas hak orang lain, melakukan praktek riba, memfitnah, berbicara tidak santun, mengejek orang lain, dan berbagai perkataan dan tindakan yang dapat merusak nilai ibadah puasa. Puasa orang yang seperti ini tidak mendapat apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa taala, melainkan hanyalah lapar dan dahaga semata. Melihat realitas yang terjadi seperti ini di kalangan sebagian kaum muslimin dalam menjalankan ibadah puasa, maka Syekh Imam Izzuddin Abdus Salam As-Sulami Al-Syafi'i rahimahullah yang lahir di Damaskus pada tahun 578 Hijriah dan meninggal dunia di Mesir pada tahun 660 Hijriah menjelaskan adab berpuasa. Dalam kitabnya Maqasidus Shaum, beliau mengemukakan adab berpuasa yang menjadi bahan renungan dan perhatian kita semua. Yang pertama, memelihara lidah dan seluruh anggota badan dari perkataan dan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hakikat orang berpuasa adalah orang yang mampu mengendalikan hawa nafsunya dari perkataan dan perbuatan yang dapat mencederai ibadah puasa. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang maksudnya barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan mengerjakan dusta itu, maka Allah tidak memerlukan puasa orang tersebut. Yang kedua, kata Izzuddin Abdus Salam, menggunakan bahasa yang indah dan menyenangkan orang lain ketika ia diajak oleh orang tersebut makan dan minum padahal ia sedang berpuasa. Orang yang diajak harus mengatakan bahwa aku sedang berpuasa.
kalimat sesungguhnya aku sedang berpuasa berasal dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila seseorang di kalangan kalian diajak makan atau minum sedangkan ia berpuasa, maka hendaklah ia berkata, aku berpuasa. Idza du'iya ahadukum ila ta'am wa huwa sha'im falyaqul inni sha'im. Yang ketiga, kata Izzuddin Abdus Salam, membaca doa ketika berpuasa, karena berbuka adalah suatu kenikmatan bagi orang yang berpuasa. Orang berpuasa memiliki dua kenikmatan, yaitu kenikmatan ketika berbuka puasa dan kenikmatan ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di hari akhir. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa, yang doa ini sering kita baca, tetapi yang perlu adalah kita hayati kandungan makna dari doa itu. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Yang artinya, ya Allah, karena Engkau aku berpuasa, dan dengan Engkau aku beriman, dan atas rezeki yang Engkau berikan aku berbuka, wahai Allah yang maha baik. Doa ini menunjukkan bahwa puji kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menolong kita selama berpuasa dan menganugerahkan rezeki kepada kita, lalu kita berbuka puasa. Yang keempat, berbuka dengan buah kurma yang belum kering atau rutab, atau buah kurma kering, tamar, atau sesuatu yang manis lainnya. Bila tidak ada kurma, maka minumlah beberapa teguk air, karena sesungguhnya air itu suci. Demikian sunnah Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Yang terakhir, kata Imam Izzuddin Abdus Salam, adab berpuasa itu menyegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur. Banyak hikmah yang terdapat dalam dua hal ini. Kadang-kadang sebahagian kaum muslimin tidak menghiraukannya. Seperti ungkapan Rasulullah SAW bahwa di dalam sahur terdapat keberkatan dan manusia akan senantiasa berada dalam kebajikan selama mereka menyegerakan berbuka. Dalam salah satu hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa Allah Azza wa Jalla berfirman, para hambaku yang paling dicintai adalah mereka yang paling menyegerakan berbuka puasa. Mengakhirkan sahur akan menciptakan kondisi badan yang kuat dan tidak memberatkannya dalam menjalankan amal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah beberapa adab berpuasa yang dinukilkan oleh Imam Izzuddin Abdus Salam dalam kitabnya Maqasidus Shaum. Mudah-mudahan catatan dan nukilan imam ini menjadi perhatian dan renungan kita bersama dalam menjalani ibadah puasa Ramadan. Karena itu semua adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga hal ini bermanfaat bagi kita bersama. Demikian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء
آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم